Saudara-saudara, kisah Daud dan Batseba sangat terkenal dan itu terdapat di dalam kitab 2 Samuel pasal 11. Ya, tentu Anda familiar dengan kitab yang mengisahkan tentang Daud dan Batseba ini. Ceritanya tentu Anda sangat paham dan suka terhadap cerita itu. Nah, kita akan membahas pasal sebelumnya yang mungkin Anda luput perhatian. Itu pasal 10. Kita baca mulai dari 2 Samuel pasal 10. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Nah, saudara-saudara, cerita tentang peperangan yang dilakukan oleh Daud itu begitu banyak dan ia dengan taktik dan strateginya memenangkan peperangan demi peperangan. Tetapi Alkitab mengabarkan bahwa sesungguhnya kemenangan Daud itu bukan karena gagah kuasanya dia, tetapi oleh karena Allah berpihak kepadanya. Allah yang memenangkan peperangan itu, Allah yang memimpin dan menjaganya, dan Allah berperang sendiri dalam memenangkan peperangan yang dilakukan oleh Daud terhadap orang-orang yang berlawanan dengan kerajaan Israel. Di awal tadi diceritakan ada seorang pemimpin yang menolak pendapat dari orang-orang sekitarnya bahwa sebetulnya Daud memang datang untuk menghormatinya, untuk menghargainya. Tetapi orang-orang di sekitarnya itu mengatakan bahwa tidak demikian. Yang betul adalah Daud mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki keadaan kita, keadaan mereka. Lalu terjadilah peperangan. Hal semacam ini, kebaikan hati Daud untuk berkunjung ke seseorang atau pertemuan dengan seseorang itu sering disalahartikan karena kecurigaan yang terjadi pada masa peperangan, dianggap mata-mata dan lain sebagainya. Nah, saudara, ternyata dari kitab Daud kita juga belajar bagaimana strategi perang. Bukan hanya percintaan Daud dan Batseba saja, bukan hanya peperangan Daud dengan Goliat saja, bukan hanya pengejaran Daud oleh Saul dan kisah-kisah romantisnya Daud saja, tetapi banyak kisah-kisah peperangan yang kita dapat lihat di sini. Di sekitar bangsa Israel itu banyak sekali negeri-negeri dengan raja-raja dari Filistin yang berlawanan dengan dia. Demikian juga dengan bangsa-bangsa asing yang lain yang berlawanan oleh karena itu adalah masa peperangan, kependudukan, perebutan tanah, perebutan orang, perebutan harta benda, ternak dan sebagainya. Dan tercatat di situ jumlah dari mereka, baik orang-orang yang dibunuh itu sampai puluhan ribu, banyak sekali. Ada yang 70 orang dibunuh, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Semuanya ternyata tercatat di sini. Dan perampasan harta benda dan ternak-ternak, kambing, domba, kuda, sapi, semuanya tercatat. Dan di situ menunjukkan betapa dahsyat bahwa peperangan pada zaman itu bukanlah peperangan yang kecil, yang sederhana. Mereka adalah raja-raja yang berperang. Namun mengatasi semua permasalahan ini, di sini bagi orang beriman ada satu hal yang dipetik dari pelajaran semua ini. Meskipun baik niat untuk berbaikan dengan lawan, dengan musuh, tetap orang kadang tidak percaya kepada kita untuk melakukan suatu kebaikan. Dan di sini Daud sendiri di dalam hal ini, bila dia tahu bahwa orang yang dihadapinya adalah orang yang diurapi Tuhan, dia tidak mau melakukan sesuatu terhadap orang yang diurapi oleh Tuhan. Seperti kepada Saul, dia tidak membunuh Saul karena Saul diurapi oleh Tuhan. 2 kali kesempatan tidak digunakannya, tetapi dia tetap mendoakan, bahkan bersedih ketika Saul meninggal. Nah, terhadap raja-raja yang lain bagaimana? Semua yang dilakukan Daud, peperangan dan perlawanan, pembunuhan dan sebagainya itu selalu ditanyakan kepada Tuhan. Sering Daud meminta kepada pengawalnya
untuk diberikan baju efod untuk mengetahui bagaimana kehendak Tuhan. Dan setelah mendapat jawaban dari Tuhan itu, maka Daud pun bertindak. Hikmahnya adalah apakah kita dalam melakukan segala sesuatu itu atas pikiran kita atau bertanya dulu kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kita adalah umat yang dipilih Allah dan tentu Allah berpihak di dalam kebenaran kepada kita untuk kebaikan anak-anaknya yang dikasihinya.